Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dunia Hobi. Sehat selalu untuk petani-petani Indonesia semuanya. Semangat selalu. Baik rekan-rekan semuanya, akhir-akhir ini di daerah saya ini untuk pertanian padi ini mengalami kegagalan berturut-turut karena MT musim tanam itu berkelanjutan. Dalam 1 tahun bisa 3 kali terus menerus tanpa ada jeda. Sehingganya untuk populasi hewan pengerat ataupun tikus ini sudah melampaui ambang batas dari luas pertanian. Dan ini menyebabkan sampai 3 kali gagal panen, gagal total ya. Untuk luasan 1 hektar itu maksimal itu hanya mendapat 5 kintal. Bahkan ada yang total tidak panen. Untuk di daerah saya itu total tidak panen selama 2 musim. Baik rekan-rekan, untuk hal tersebut mohon maaf, dari Dinas Pertanian sama sekali tidak ada tidak ada tanggapan ataupun survei ke lapangan ataupun PPL ke lapangan yang turun untuk memberikan suatu cara ataupun solusi seperti itu. Perlu kita ketahui bahwasanya dulu pada zaman pemerintahan Pak Harto itu ya, seusai panen itu jika populasi tikus itu meningkat, itu akan diadakan penggerobyokan ataupun pemburuan tikus secara massal bersama-sama setelah musim tanam. Rekan-rekan semuanya, berbagai macam cara untuk menanggulangi hama tikus tersebut, diantaranya dengan menggunakan racun, ada yang menggunakan listrik dan segala macam perangkap. Itu tidak efisien sama sekali. Bahkan di daerah Jawa pernah saya lihat itu menggunakan pagar plat ya. Jadi pakai plat aluminium itu setinggi 1 meter. Nah itu yang seperti itu sepertinya efisien, cuman untuk biaya itu sangatlah tinggi seperti itu. Baik rekan-rekan semuanya, pada kali ini saya akan memberikan tutorial untuk membuat suatu zat ataupun komponen untuk pembasmi tikus ya. Yang umum kita pakai adalah untuk dengan pengoboran ataupun pengasapan. Ada yang menggunakan sistem asap, ada yang menggunakan belerang yang dibakar dengan kompor burner itu di liang-liang tikus. Cuman menurut saya itu kurang efisien ya, terlalu banyak memakan waktu untuk satu lubang saja. Nah, dari hal tersebut saya punya satu gagasan untuk membuat suatu alat ya, ataupun kita membuat suatu zat yang untuk menimbulkan asap. Jadi untuk bekerjanya itu lebih efisien. Tinggal kita nyalakan, kita masukkan, kita tutup, kita pindah ke liang lain terus seperti itu dengan sangat cepat. Jadi tidak memakan banyak waktu. Baik rekan-rekan semuanya, zat tersebut perlu hati-hati untuk penggunaannya, khususnya untuk zat pembakar ini hampir menyerupai seperti pembakar roket ataupun petasan. Jadi kita gunakan untuk tikus ini, kita gunakan rongga yang tidak tertutup ya, seperti itu. Baik rekan-rekan sekalian, apa saja yang kita perlukan? Baik, di sini saya akan tutorialkan sangat sederhana bahannya. Ini adalah pupuk ya, pupuk KNO3. Bahan dasarnya, bahan aktifnya adalah kalium ataupun kalium. Dalam pertanian ini namanya kalium. Kalau sudah dicampur dengan zat lain, kalaupun masih utuh dalam satu zat berbentuk potasium ya. Nah, itu seperti itu. Ini KNO3. Kemudian gula. Ini gula ya, gula bubuk ya. Kemudian karena kita mau membuat asap, maka kita gunakan adalah bubuk abu ya. Jadi
Ini arang kayu yang sudah kita blender. Nah, sudah kita blender. Kemudian untuk asap yang kita kehendaki adalah asap belerang untuk membunuh tikus di dalam liang ya. Makanya kita gunakan ini untuk supayanya timbul asap, pembakarannya supaya bagus. Nah, kemudian dua bahan inilah yang paling penting. Jadi KNO3, bahan dasarnya kalium dan gula. Perbandingan ini untuk ini dan gula, ini perbandingannya adalah ini 6, ini 3. Jadi terserah mau membuat 6 kilo musuh 3 kilo seperti itu bisa ya. Yang penting perbandingannya 6 kali 3 itu untuk yang bagus untuk pembakarannya. Terus kemudian untuk arang ini ya, gunakanlah untuk ini ukurannya disesuaikan saja, terserah. Dan untuk belerang ini ya silahkan disesuaikan, kalau bisa cari yang bubuk. Kalau menghendaki asap padat murni belerang ya berikan yang banyak, seperti itu aja ya. Jadi kuncinya untuk tikus adalah di belerang, dan ini adalah bahan bakarnya. Baik rekan-rekan semuanya, untuk KNO3 ini ketika dalam bentuk pupuk saja kita bakar ini tidak akan menyala ya rekan-rekan semuanya ya. Tidak akan menyala, sama sekali tidak akan menyala. Tuh, tidak akan menyala ya. Tapi ketika nanti dicampur dengan gula, ini akan menjadi seperti misu, bahan peledak gitu ya. Mudah-mudahan tidak melanggar sesuatu hal ya. Karena ini adalah tutorial untuk pertanian. Rekan-rekan langsung saja kita praktekkan untuk pembuatannya. Ini nanti langsung kita praktekkan ya. Baik, yang pertama untuk KNO ini 6. Untuk gulanya kita berikan perbandingan 3. Dikira-kira saja, karena sudah sering kali membuat, jadi kita aja ya. Itu aja. Kemudian belerang abu arang ya yang sudah dihaluskan. Kemudian untuk asapnya kita pergunakan belerang. Ini belerang ya teman-teman ya. Ini belerang. Ini untuk asapnya. Seperti itu. Kemudian kita aduk sampai rata. Tidak usah menggunakan air, tidak usah menggunakan apa-apa. Ini aja langsung diaduk. Aduk sampai merata ya rekan-rekan semuanya ya. Yang berbentuk butiran-butiran dihaluskan supaya tercampur rata. Nah, seperti ini. Oke, setelah rata ini sudah siap digunakan ya rekan-rekan. Baik, kita uji coba dulu ya. Kita uji coba, kita ambil 1 sendok seperti ini, kita taruh di sini. Taruh di sini ya. Nah, langsung kita bakar. Tampaknya belum teraduk dengan bagus ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi rekan-rekan nanti setelah alat itu jadi,
zat itu jadi, dimasukkan ke semacam pipa seperti ini ya. Nah, pipa seperti ini, nah, pipa bambu seperti ini kita isi, jangan padat-padat, kemudian langsung kita nyalakan, langsung kita masukkan ke lubang tikus seperti ini ya, masukkan ke lubang tikus, ces. Setelah semuanya terbakar dan menjadi asap, kita cabut lubangnya, langsung kita tutup. Seperti itu rekan-rekan. Demikian untuk tutorial ini, kita ambil lagi ya, sedikit saja untuk sebagai seperti itu ya. Coba lagi kita taruh sedikit lagi nih bubuknya ya. Tuh, seperti itu ya. Oke rekan-rekan, demikian, silahkan untuk alat ini bisa dikemas seperti dalam selongsong kertas ataupun selongsong bambu ataupun dengan selongsong-selongsong yang lain. Untuk sumbunya silahkan rekan-rekan membuat kertas ataupun tisu, kemudian ditaburi zat itu, terus digulung ya, dipelintir gitu ya, itu untuk menjadi sumbu. Dah, sangat simpel sekali. Kemudian masukkan sebagai pemicunya. Oke rekan-rekan, terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa meringankan untuk penanggulangan hama tikus di daerah rekan-rekan semuanya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.